Ada kembang 7 rupa. Kios saya itu minimnya tuh 1 juta satu hari. Tapi pada saat setelah kejadian itu sampai 0 sama sekali Mang E. Saya secara tidak langsung saya ngutuk Tuhan Mang E. Kondisi saya ngelihat anak saya gak bisa makan, gak bisa saya kasih susu gitu kan. Itu bikin saya benar-benar hancur gitu Mang E. Kalau kemarin kejadian saya diselingkuhin kayaknya mungkin udah berapa persennya lah. Kamu gak mau ngebalesin apa yang orang-orang kasih ke kamu kayak gini. Terus ibu bisa bantu saya apa? Terus ibu langsung bilang, kita ke Gunung Kawi. Bahwa saya akan dapat daun dewan daru dan harus nempel ke badan saya, tidak boleh jauh dari saya. Iya. Akhirnya saya berpikir untuk ya udah deh, saya bikin ini jadi liontin aja biar nempel terus ke saya. Nggak pernah sobek atau jadi menua gitu jadi. Nah ini baru kayak begini Mang E. Sebelumnya ijo aja ijo, pohon daun seger aja udah ijo full itu 9 tahun walaupun dia udah ibaratnya nggak ada di takainya kan. Ini bisa begini ketika saya putus kontrak Mang E. Begitu putus kontrak langsung berubah warnanya. Betul. Di bawah rimbun hening Gunung Kawi, angin membawa bisik janji yang sunyi. Ada nama yang ditulis di atas tanah. Ada bisik yang menagih janji sumpah. Gunung Kawi, saksi bisu jiwa tergadai yang menawar nyawa dengan harta semu. Sebuah langkah gelap ritual pesugihan Gunung Kawi dijalani penuh amarah oleh Teh Sarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Malam Mencekam, alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi ya. Ada narasumber yang sudah siap berbagi pengalaman. Ini kejadiannya tahun 2011 sobat. Jadi sobat usahakan nonton sampai akhir ya. Kisahnya serem nih. Jadi narsum kita namanya Teteh Sarah. Apa kabar Teh? Halo Mang E, apa kabar? Baik. Baik ya. Halo Teh. Mudah-mudahan sehat hari ini ya. Alhamdulillah. Sehat terus maksudnya, sehat bukan hari ini doang. Selamanya. Teh, kejadian tahun 2011 ya Teh ya. Betul. Ini ngeri banget ya. Sampai 2 nih mantan suami sama apa namanya sebutnya apa ya? Pelakor ya? Apa? Bukan. Sekarang tenarnya pelakor sih. Pelakor ya. Iya. Waktu 2011 sih belum. Belum. Ini pelakor sampai sama Teteh disikat ya. Sikat aja deh. Karena sakit hati. Bukan tanpa alasan ya. Betul. Karena sakit hati dan apa yang terjadi, jadi dengarkan videonya, nonton sampai habis. Teteh apa aktivitas Teh? Untuk sekarang? Sekarang saya masih punya beberapa usaha dan saya juga termasuk karyawan di salah satu perusahaan swasta. Oh udah kerja lagi ya? Sudah. Jadi ekonomi sudah stabil lagi? Masih, alhamdulillah. Dulu katanya nih jadi bos ya? Sampai beberapa cabang ini? Ya bisa dibilang begitu. Usaha kulinernya? Bisa dibilang begitu. Masya Allah ya. Jadi Teteh nih harus memakai masker untuk alasan tertentu. Betul. Boleh tahu nggak nih sebenarnya kenapa harus pakai masker? Karena orang yang termasuk dalam cerita saya tuh merupakan orang yang dikenal. Jadi saya nggak mau merusak citra dan juga ya karena ada banyak hal lah. Yeah. Mungkin ketika ngelihat muka saya dia akan tahu, orang-orang akan tahu siapa yang saya bicarakan di sini gitu. Jadi untuk menjaga privasi dan juga mental anak saya mungkin ya, mending saya tutup ya. Ya. Mungkin kalau dengar kisah ini atau nonton ini sepotong akan menyebut Teh Sarah ini apa namanya kejam ya. Betul. Tapi kalau nonton sampai akhir mungkin akan berbeda penilaiannya. Baik sobat, segera kita nonton kisah pengalaman dari Teh Sarah. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Teh Sarah.
Jadi gini Mang E, kisah ini dimulai di tahun 2011. 2011 ini merupakan awal pertemuan saya dengan suami saya. Di 2011 saya nih pada saat itu pekerjaan saya adalah sebagai seorang SPG atau Sales Promotion Girl di salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia. Pada saat itu ya mungkin bisa dibilang kenapa saya masuk dan lolos termasuk ke dalam SPG Grade A ya karena pada saat itu mungkin saya cantik, tinggi, putih, beda ya kayak sekarang Mang E ya. Nah pada saat itu Nggak kelihatan sekarang juga. nggak kelihatan, ditutupin ya Mang E. Ditutup sih. Ya Jadi penasaran. Nah biarin aja, jadi biar semua penasaran dengan saya gitu. Jadi pada saat itu saya dibilang SPG yang grade A dan laku lah di mana aja gitu. Semua perusahaan besar makanya saya untuk mempromosikan barang-barang jualannya. Nah kisahnya adalah ketika suatu hari saya ada event nih, konser. Dan di situ bertemulah saya dengan cowok yang mungkin selera saya lah gitu. Saya ketemu dia di situ, kita ngobrol-ngobrol, lalu tukeran dulu mah BBM ya, baru ada BBM nih, tukeran BBM, nomor BBM, dan akhirnya berlanjut tuh hubungannya dari ngobrol-ngobrol, terus ya cerita-cerita ini itu, ketemuan dan lain sebagainya. Kita sebut aja namanya Dul ya Mang E ya. Nah pada saat itu tanpa butuh waktu lama, karena memang saya punya prinsip untuk menikah muda Mang E. Jadi ya udahlah kita berkomitmen nih, kita menikah. Tapi dengan ada syarat, kamu berhenti kerja, saya juga berhenti kerja. Nah, mungkin karena dia ngerasa takut mungkin kalau masih punya istri seorang SPG. Resikonya kan besar ya katanya ya, bertemu dengan cowok-cowok dan lain sebagainya. Akhirnya ya udah nurut lah, harus nurut sama suami. Akhirnya kita putuskan untuk sama-sama tidak bekerja dan kita putuskan untuk membuka usaha. Jadi Dul juga keluar Dari kerjanya gitu. Kita berdua menikah, selesai menikah kita memutuskan untuk pindah ke Bandung Mang E. Kita pindahlah ke Bandung, kita mencoba mandiri ya berdua nih, terus mau buka usaha itu tadi. Dan juga kita merantau lah, mau tahu nih rasanya di kota orang. Nah suatu hari kita ngobrol akhirnya, kita belum buka nih, kita ngobrol-ngobrol dulu. Yang enaknya kita buka usaha apa ya? Ya dengan bekal kita yang seadanya nih. Gimana kalau warung nasi? Saya bilang gitu. Tapi saya mikir lagi kan ngomong, kalau warung nasi capek kayaknya. Masakannya kan banyak gitu kan. Kayak warteg gitu kan banyak banget gitu. Pasti butuh waktu, effortnya lah gitu luar biasa. Harus nyubuh lah segala macem gitu kan. Jangan tuh kalau gitu kasihan ngomongnya capek katanya gitu. Nah gimana kalau kita bikin ini aja seblak, terus bakso aci, cireng, cilok, itu kan kamu enak banget makanannya. Aku kemarin-kemarin beli di sini nggak ada yang enak loh, dia bilang. Terus nggak ada yang kayak kamu gitu, kamu tuh seblaknya tuh toppingnya tuh banyak banget gitu kata dia gitu kan. Dan pada saat itu yang saya tahu memang seblaknya tuh masih biasa semua Mang E. Jadi kayak Mang E pernah makan seblak gak sih Mang E? Sering. Seblak tuh biasanya seblak mie isinya kerupuk sama mie doang tuh ablek-ablek gitu kan. Standaran ya. Ya standar hampir semuanya gitu. Nah saya mungkin punya inovasi ya bisa dibilang. Jadi seblak yang saya buat adalah seblak yang namanya seblak tuh cuma kerupuk ya. Aslinya seblak tuh kerupuk dikasih kuah. Nah saya ada topping-topping tuh banyak. Yang tulang, ceker, terus ada kerupuk ini itu segala macam. Nah itulah yang mungkin membuat saya beda di situ. Akhirnya dengan diskusi kita nih Mang E, kita bukalah itu. Saya belanja sedikit-sedikit dengan adanya uang yang kita punya pada saat itu gitu kan. Terus kita coba buka usaha, kita sewa lah lapak pinggir jalan. Ya kan, lapak pinggir jalan. Kita coba untuk buka usaha itu. Akhirnya dari mulut ke mulut, orang mengenal seblak saya, bakso aci saya, terus cireng, itu semua saya bikin sendiri Mang E. Suami saya ngebantuin saya untuk bikin. Dari mulut ke mulut, yang tadinya sepi nih, omsetnya cuma paling ya 50.000 Mang E, 100.000. Sampai di bulan ketiga omset saya udah bisa sampai 5 juta Mang E. Itu
awalnya di depan rumah atau gimana? Lapak pinggir jalan. Oh langsung di depan lapak Iya, gitu. pinggir jalan. Jadi saya tiap hari nih itu baru punya motor kan Mang E ya. Bawain barang-barang ke sana, pulang bawa lagi kayak gitu-gitu. 3 bulan saya ngerasa udah lumayan berkembang nih usaha saya gitu. Karena saya waktu itu bukanya tuh di tempat yang strategis Mang E. Dekat dengan kampus, sekolahan, kantor-kantor. Banyak banget lah untuk kampus-kampusnya. Jadi mungkin tepat ya tempatnya. Akhirnya yang dalam waktu nggak lama itu langsung rame. Dan saya nyewa kios di situ. Saya rasa ini cukup nih modalnya. Coba deh buka kios. Tapi memang tidak jauh juga dari situ. Masih di sekitaran situ juga saya buka. Akhirnya saya punya 2 nih Mang E. Yang tadinya sendiri cuma berdua, kita pakai karyawan Mang E. Di sini saya kasih karyawan, di sana saya kasih karyawan. Terus makin berkembang pesat, saya buka 3. Nah yang ketiga itu saya beli ruko. Itu omset udah di berapa tuh Teh? Wah udah sampai puluhan Mang E. Puluhan juta ya? Betul. Luar biasa. Puluhan dari yang online. Onlinenya dulu mah cuma by BBM atau SMS minta dikirim. Saya punya kurir sendiri. Jadi mereka yang kirim-kirim. Dulu mah belum ada GrabFood, Gojek, Shopee belum ada. Nah akhirnya saya punya kios sendiri, ruko. Di bawahnya tempat jualan, di atasnya rumah saya. Nah pada saat itu berarti 6 bulan lah Mang E. Dari saya pindah ke Bandung nih, usaha saya 6 bulan. Saya udah punya 3 cabang di situ. Dan kebahagiaan saya bertambah. Itu 6 bulan usaha nggak pakai apa-apa tuh? Enggak, Penghasilan atau Tidak. penglaris? tidak. Polos ya? Polos, bener-bener polos. Ya mungkin satu memang rezeki kita. Ketekunan kita juga. Ditambah makanan saya enak kayaknya Mang E. Jadinya laku kemana-mana gitu kan. Tapi bukan hanya di situ Mang E. Kebahagiaan saya bertambah. Saya hamil. Tapi ada juga gak enaknya saya hamilnya. Agak mual muntah bandel gitulah. Jadi mau buat jualannya males Mang E. Nah akhirnya suami saya mikir gini. Kamu di sini saya ke warung gak ada yang ngurusin. Gimana kalau kita pulang? Kita ke Cirebon. Usaha kita kan di sini udah settle ya bahasanya, udah bisa kita tinggal gitu karena nggak perlu lagi kita yang tiap hari ngejedok di situ gitu kan, harus ngontrolin ini itu bisa dari jauh lah gitu. Pulanglah akhirnya kita memutuskan pulang ke Cirebon. Kita ngontrakkan di sini gitu karena nggak mau nyampur sama orang tua gitu. Akhirnya kita ngontrak rumah petak waktu itu. Walaupun kita udah banyak duit nih, tapi kita tetap ngapain juga untuk yang ini karena kita cuma berdua gitu. Walaupun udah lagi hamil, tapi kan masih ada di dalam perut gitu. Jadi ya kita belum mikir untuk beli rumah di Cirebon. Di Cirebon, saya sama suami saya mikir lagi, kamu bete nggak gitu? Kondisinya kan memang udah sebulanan lah, udah agak mending. Mual muntahnya itu udah berkurang, malesnya gitunya udah berkurang. Saya ngerasa bete sendiri Mang E. Sama suami ngobrol akhirnya, kita buka lagi aja yuk di sini yuk. Makanan yang sama yang di sana bawa ke sini. Ini nggak ada loh di Cirebon. Kondisinya pada saat itu memang belum ada Mang E. Kalau di Bandung mungkin udah banyak ya akhirnya setelah saya buka nih banyak di sana. Di Cirebon itu sebelahnya baru ya, yang saya bilang tadi ke Mang E. Yang isinya cuma kerupuk dan Indomie yang numpuk banyak banget. Nah di situ saya berpikir oh iya ya, mending kita buka nih di sini. Bukalah kita di sini Mang E. Buka sama kita coba nyewa bukan lapak ya, kalau itu kios kecil. Kita coba buka di daerah, bukalah di situ. Kita usaha lagi dari nol. Mungkin kalau watak dan sifat orang Cirebon ya Mang E, kalau ada yang baru gebragan langsung breg rame. Bener nggak Mang E? Apapun ya, makanan apapun kalau ngelihat ada yang baru itu rame. Saya pikir ini bakalan rame awalnya doang ya. Ternyata itu berlangsungnya berkepanjangan Mang E. Sampai saya bisa punya 3 lagi di sini Mang E. Cuma 6 bulan deh kayaknya. Dari yang saya punya 1, nambah lagi 1, dan yang terakhir saya nambah lagi. Saya punya 3 dan itu saya yang paling gede itu saya akhirnya beli juga. Bentuknya ruko juga. Tapi rumahnya saya nggak di situ. Saya beli perumahan sendiri. Yang di Bandung ditinggal aja? Tidak. Tetap kita kontrol. Jadi saya punya 6. Di sana saya percayakan dengan orang kepercayaan yang ya tinggal transfer aja kan. Dia udah ngerti untuk belanja nih bahan bakunya, gimana harus perputarannya. Nah, untuk yang di sini kita handle full gitu. Jadi dalam waktu setahun nih kita berumah tangga.
Yang kita tadinya punya modal secukupnya, alhamdulillah langsung meledak. Wow gitulah menurut saya, karena saya pikir emang saya pelopor gitu. Di Cirebon tuh belum ada yang kayak gitu. Bakso aci pun belum ada menurut saya waktu itu. Cirengnya juga di sini cireng-cireng mamang-mamang gerobagan lah. Sedangkan saya udah banyak inovasi kayak rujaknya dibikin dengan sambal-sambal yang beda dari yang lain gitu ya. Mungkin itu yang menyebabkan saya cepat sukses lah, maksudnya maju usaha saya. Bahagianya saya dalam waktu setahun sudah punya usaha berkembang 6. Saya pun dikaruniai anak. Berarti lagi bahagia-bahagianya, bener gak Mang? Ternyata gak selamanya orang bilang bahagia itu bahagia. Dan itu bener-bener nimpa saya pada saat itu. Jadi ceritanya suatu hari saya lagi mempersiapkan barang dagangan nih. Untuk 3 cabang ini tetap yang di Cirebon itu bahan baku utama saya yang bikin. Karena ya bisa dibilang bumbu rahasia lah ya. Formula ya. Formula rahasia gitu kan. Tetap saya yang bikin dan saya yang kirim ke masing-masing cabang itu gitu. Atau mungkin karyawan saya yang saya suruh ke rumah untuk ngambil. Suatu hari itu saya mempersiapkan bahan baku itu untuk saya kirim ke cabang saya. Setelah saya siapin, tumben suami saya gak ikut. Biasanya kemana-mana kita berdua aja, nempel aja. Mau saya kemana, dia kemana, itu kita nempel terus. Tapi saat itu dia bilang, saya ngantuk banget, saya capek. Kemarin saya kan habis begadang nih, di tetangga nih ada acara lek-lekan lah kalau kita mah bahasanya ya. Ada hajat, jadi dia habis begadangan. Saya ngantuk gak ikut, kamu sendiri gak apa-apa ya, kata dia gitu. Ya udah, saya berangkat ya, saya siapin semuanya nih, saya mau berangkat. Ya udah, pergilah saya akhirnya ke cabang saya yang pertama. Saya taruh bahan-bahannya. Lalu saya pergi lagi ke cabang saya yang kedua, saya taruhin semua bahan-bahannya. Pas di cabang yang ketiga, ada salah satu bahan yang gak kebawa Mang E. Saya telepon suami saya, gak diangkat. Tidur kali ya, dia kan bilang ke saya mau tidur kan. Saya telepon lagi, gak diangkat juga. Saya suruh lah tadinya, mau suruh karyawan aja kali ya. Biar saya tetap di sini saya beres-beresin. Tapi bingung nih, saya lupa naruhnya di mana gitu. Makanya gak kebawa ke mobil saya itu saya lupa naruhnya di mana. Akhirnya saya mengambil inisiatif untuk ya udah deh, Neng, ini kamu beresin ya Neng. Ibu pulang dulu. Ada barang yang ketinggalan. Salah satu bahan utama lah Mang bumbunya itu ketinggalan. Akhirnya saya pulang kan ke rumah lagi. Baliklah saya ke rumah. Karena saya bawa kunci nih. Walaupun di situ ada suami saya tapi saya bawa kunci. Bukalah saya gerbang pintu rumah. Saya buka gerbang, saya masuklah ke pintu. Saya buka pintu dong karena saya punya kunci. Masuk, tutup pintu, saya jalan-jalan. Di tengah perjalanan agak shock saya, agak deg-degan. Tiba-tiba saya mendengar suara-suara indah Mang E. Tahu gak suara indah apa Mang E? Suara seorang cewek lagi mendesah. Apa coba ya menurut Mang E ketika posisi Mang E ada di saya ngedengar suara kayak gitu, kira-kira apa yang ada di pikiran Mang E? Mungkin dia sudah makan seblak pedes ya. Jadi gitu. Positif thinkingnya gitu ya Mang E. Ya saya ngedengar suara-suara indah itulah. Masuk lagi saya tambah maju. Maju pun saya kayak yang berat langkah gitu kan. Sambil saya nguping dengerin. Kok kepo gitu saya. Berarti kenceng banget dong Kenceng Mang E. Uhnya gitu. Uhnya. Dengerin lah saya kepo kan. Saya mikir positif aja ya. Positifnya adalah, oh suami saya lagi nonton kali ya. Buat belajar nanti kita praktek gitu kan. Dengan posisi baru atau dengan gerakan yang baru seperti apa. Saya masih positif thinking seperti itu. Majulah lagi saya menuju kamar saya. Kok ya tambah kenceng gitu kan. Makin kenceng. Dalam hati saya saat itu sudah mulai gak karu-karuan. Ada pikiran jelek, ada apa. Tapi tetap saya mempositif thinkingkan saya bahwa dia lagi nonton titik. Udah lah akhirnya. Tarik nafas saya. Beranikan diri akhirnya saya buka pintu. Buka pintu kamar. Dan itu tidak dikunci Mang E. Kan jadi kan saya berpikirannya positif dong. Lagi tidur ya berarti gak dikunci. Kalau dikunci mungkin saya langsung berpikiran macam-macam kan. Tapi itu gak dikunci. Bukalah pintu ceklek. Buka.
posisi kamar saya itu kan nggak langsung kamar, kelihatan kasur ya. Kasurnya sebelah sini ketutup sama kamar mandi gitu kan. Jadi kan saya nggak bisa ngelihat langsung di atas kasur ada siapa kan. Jadi ya masuk aja lah saya. Masuk jalan. Pas saya lagi jalan ngelihat udah pokoknya semua bahasa kotor saya keluar. Apa yang saya lihat Mang suami saya lagi sama cewek. Bener-bener saya kayak yang disambar petir siang bolong tuh bener Mang Saya udah gak bisa ngomong. Gemeter badan saya, posisi saya lagi hamil Mang Saya ngeliat itu, saya gak bisa apa-apa Mang ngomong juga tadi hanya itu yang keluar gitu. Karena rasa kesel saya dan yang bikin saya marah, saya kecewa itu kamar saya Mang rumah saya, rumah yang kita tempatin sama-sama, bisa-bisanya dia begitu ke saya gitu kan. Saya tarik perempuan itu Mang saya tarik sampai saya keluar, sampai dia jatuh ke bawah. Saya marahin dua-duanya, saya pukulin dua-duanya, cuma saya agak terhalang perut kan gitu kondisinya karena saya lagi hamil kan. Saya udah tarik segala macam, cacian, makian itu semua udah saya lontarin sama mereka berdua gitu kan. Apa? Ya udah nggak bisa apa-apa lagi gitu. Saya cuma yang astagfirullahaladzim. Saya berusaha untuk meredam diri saya sendiri gitu kan. Dengan apa yang saya lihat pada saat itu yang bener-bener gak pernah saya bayangin, gak pernah saya berpikir suami saya ngelakuin itu ke saya gitu. Karena kondisi kita lagi baik-baik aja, gak pernah ada kejadian apapun. Kita lagi bahagia-bahagianya, kita lagi ngerasain namanya sukses, usaha bersama, uang banyak, gak ada kekurangan sama sekali Mang Yang akhirnya ini saya lagi hamil gitu. Ini apa lagi yang salah dari saya? Apa yang kurang? Kenapa kamu bisa ngelakuin itu gitu kan? Saya akhirnya tarik tuh perempuan, saya lempar keluar Mang saya tendang dia keluar. Dia waktu itu pakai selimut yang ada di kamar saya gitu, saya gelibetin ke dia, bajunya saya ambil, saya lempar keluar. Saya caci maki, saya marah-marah dia. Dan ketika saya caci maki, saya lempar bajunya ke dia. Dia bilang ke saya, sebut aja namanya Jenap lah Mang Dia bilang ke saya, lihat aja ya, gue bakalan bikin lu hancur sehancur-hancur. Itu bahasa yang keluar dari mulut dia ke saya. Saya gak peduli masalah itu, saya gak dengerin apapun, saya langsung masuk. Saya tutup pintunya. Dan saya gak nyangkanya laki saya, suami saya pun ikut pergi Mang Dia ninggalin saya di rumah. Dia lebih milih sama perempuan itu daripada sama saya. Apa coba Mang ketika posisi Mang ada di saya pada saat itu. Kesel. Hancur ya? Marah, benci, hancur. Ini saya lagi hamil gitu. Dan saya gak bisa apa-apa, saya cuma bisa diem, bengong aja saya di kasur. Saya salah apa Tuhan? Kok kayak gini Tuhan? Saya pikir ini bakal baik-baik aja gitu. Kita lagi bahagia. Gak pernah saya ngelihat sedikit pun ada yang aneh-aneh Mang dari suami saya pada saat itu. Handphone dia aman gitu. Gak pernah dia sembunyi-sembunyi. Gak pernah sama sekali Mang Makanya itu yang bikin jadi pukulan terberat saya. Dan bikin saya gak nyangka pada saat itu. Lalu setelah kejadian itu agak berapa hari lah saya menutup diri. Saya gak berangkat ke tempat usaha saya. Saya percayain semuanya ke karyawan saya. Tolong ya di handle. Ibu gak berangkat. Curhat gak ke mertua? Saya tadinya 3 hari itu enggak, saya diam sendiri. Ya udah kayak orang gila. Masih dipendam ya? Iya kayak apa sih namanya, kayak orang bego gitu. Diem, bengong, antara ini nyata enggak gitu. Bener tapi ini saya bener, ini kejadian gitu. Akhirnya saya berawal cerita sama adik saya. Saya cerita ke adik saya. Lah saya dibalahin balik dong akhirnya. Gue kenapa gak cerita gitu. Ini kejadian besar loh, bukan kejadian kecil. Kenapa kamu diem aja? Akhirnya dari situ saya ceritakanlah ke mertua saya. Saya bilang semuanya. Begini kejadian. Mungkin ya saya berusaha untuk nenangin diri saya dulu mungkin kemarin ya. Daripada saya ngelakuin hal-hal yang enggak gitu. Dan saya cerita dan
ya mau gimana gitu, mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Mertua saya hanya bilang, Teh, ini terserah Teteh, kembali lagi ke Teteh. Teteh maunya gimana? Ibu cuma minta maaf atas kelakuan si AA, dan ibu juga nggak nyangka bakal begitu. Mereka cuma ngomong gitu, Mang E. Tapi kondisinya mereka bilang lagi tuh, papa mertua saya bilang, Teteh kan lagi hamil. Itu nggak boleh kalau hamil tuh ada perceraian Teh, kan gitu. Gimana kalau diperbaiki aja? Dari mertua saya masih ada permintaan seperti itu. Cuma ya saya udah enggak gitu. Karena bagi saya prinsipnya, lu kalau nakal, lu mabok, lu judi, lu apa, oke. Tapi ketika lu udah selingkuh, maaf, gue nggak bisa. Di awal seperti itu, dan ini kejadian gitu. Ya udah, akhirnya saya untuk melupakan lah mungkin ya, mengalihkan yang terjadi di saya berangkat lagi tuh ke kios-kios saya berusaha untuk bergabung sama mereka nih karyawan-karyawan. Saya bermaksud untuk mengalihkan mungkin ya, jadi biar nggak saya sendirian bengong lagi nangis lagi, sendirian bengong lagi nangis lagi kayak gitu. Akhirnya saya berangkat tuh ke kios-kios saya biar saya bisa ngobrol sama mereka gitu kan. Ada orang yang bisa saya ajak sharing, ngobrol-ngobrol, ngeliat mereka hahaha, mungkin bisa jadi obat saya gitu kan. Tiga hari lah saya berangkat, itu mulai agak ada yang beda Mang E. Biasanya di tiap satu kios saya itu minimnya tuh 1 juta satu hari. Kalau yang gede itu bisa sampai 3 sampai 5 juta hari biasa. Kalau weekend bisa sampai 10 juta. Tapi pada saat setelah kejadian itu, warung saya hanya dapat omset paling gede 200.000. Hari berikutnya turun lagi. Hari berikutnya turun lagi. Sampai 0 sama sekali Mang E. Tapi saya pikir, mungkin memang lagi akhir bulan. Pikiran positif saya adalah mereka mengurangi jajan. Pada saat itu kan lagi 2012 nih, berarti udah masuk 2012 nih Mang E. Kan lagi ada gosip juga bahwa mau kiamat. Ingat gak Mang E? 2012 gosipnya mau kiamat kan. Ada pengurangan pegawai di sana sini gitu kan. Ya saya berpikirannya ini orang lagi ngurangin duit kali, jajan apa segala macam. Saya masih positifnya gitu. Tapi di hari ke-7 itu makin parah. Bener-bener itu bahan baku kan gak bisa muter. Saya berarti kan modal lagi gitu, karena barangnya kan barang yang nggak bisa tahan lama gitu kan, kayak model ikan-ikanan terus atau ayam-ayaman gitu kan, lama-lama pun nggak enak Mang. Saya kan selalu fresh gitu, akhirnya buang, saya beli lagi, beli lagi, tapi itu kan 0, nggak ada pemasukan. Akhirnya saya buang uang dong. Makin lama beberapa hari ke depan itu bener-bener 0 Mang. Sama sekali nggak ada pemasukan. Yang akhirnya saya tutup salah satu kios saya, sisa 2. Seminggu kemudian saya tutup lagi yang satunya, karena saya udah nggak mampu untuk ngegaji mereka gitu. Saya ngobrol lah sama karyawan saya, Neng, maaf, ini ibu kayaknya mau tutup, karena ibu udah nggak mampu nih. Bukan nggak mampu ya, ada, tapi kalau kondisinya kayak gini terus, malah yang ada 3-3-nya tutup semua gitu kan. Akhirnya saya memutuskan itu untuk memberhentikan mereka, karena Neng kayaknya di tempat lain ada yang lebih baik, gajinya mungkin lebih enak buat Neng, sok Neng pindah dulu aja. Ya mereka semua kan udah deket gitu kan, udah tahu saya, mereka sedih gitu ya, sama saya juga sedih gitu. Tapi ya mau gimana Neng, kondisi ibu lagi begini, dan kondisi mereka tahu bahwa keadaan rumah tangga saya nggak baik-baik aja gitu kan. Ya mereka nyupport saya, ngasih kekuatan untuk saya gitu. Untuk bisa ya udah Bu, ibu yang sehat, nanti kabar-kabarin ya, kalau memang ibu butuh karyawan lagi, ibu hubungin kita aja. 2 cabang saya udah tutup Mang. Sisa 1 cabang saya yang besarnya, yang utamanya lah yang di Cirebon. Untuk yang di Bandung masih, tapi tinggal 1 juga. Sisa 2 berarti, 1 cabang utama di Bandung, 1 cabang utama di Cirebon. Dan itu nggak habis pikirnya sama dengan keadaan sepi semua.
yang akhirnya saya nggak mampu untuk bayar mereka. Yang tadinya ngelepasin, saya masuk lagi ke situ. Jadi koki lagi untuk masaknya gitu. Kalau dulu kan saya hanya bahan baku, rahasianya itulah yang utamanya itu kan, yang saya siap bikinin di rumah. Saya kasih ke chefnya gitu, mereka yang bikin. Nah pada saat itu saya turun juga nih, saya mau tahu gitu keadaannya. Kenapa sih kok sampai bener-bener berbulan-bulan ini nggak ada pelanggan gitu? Ada apa? Pas di situ kebukalah semuanya Mang E. Pada saat saya di situ, di depan kios saya pada saat saya datang nih mau buka kios, ada kembang 7 rupa, ada tanah merah, pas di depan kios. Dan itu bikin saya aneh karena kondisinya di pinggir jalan gede, nggak ada galian-galian, nggak ada tanah makam di dekat situ. Kok ya bisa ada tanah merah dan kembang 7 rupa di depan saya? Masih seger ya? Ya masih seger. Ada kemboja lah, mawarnya lah, apa segala macamnya, saya nggak paham lah warna-warni gitu di situ. Barulah di situ saya berpikir bahwa ini kayaknya ada yang aneh deh dengan usaha saya. Ini kayaknya ada yang nggak beres gitu. Sampai akhirnya 2 usaha saya habis tutup. Saya bersihin aja tuh. Saya masuklah ke kios saya. Terus saya beberes sama karyawan, Bu yuk kita beresin, yuk beres-beres. Mereka nyiap-nyiapin gitu kan. Mereka nyiap-nyiapin bahan baku segala macem gitu. Saya berusaha untuk tetap terlihat happy lah walaupun masih dengan kondisi yang gak karuan pada saat itu. Terus karyawan saya bilang, Bu aku titip itu ya Bu tulang ayam. Aku lagi godok tulang ayam. Karena itu salah satu topping saya Mang E. Tulang ayam, ceker, kepala ayam, macam-macam lah banyak. Nah, iya Neng, saya ke dapur. Ke dapur lah saya. Saya ambil, ngeliat oh udah matang nih. Saya ambil dong. Saya tirisin, terus saya taruh di kotak. Terus bawa ke depan. Saya taruhlah di tempat etalase untuk display. Taruh di situ. Neng, itu nanti dilihat ya, ditutupin barangkali ada lalat, aku bilang. Karena aku lagi masih ngegodok ceker nih, belum matang. Aku mau ngecek tuh ke belakang Mang E, ke dapur. Di dapur aku lihat, oh ini juga udah matang. Saya angkat lagi. Pas saya balik ke situ, mau naruh si ceker itu di samping tulang. Apa yang terjadi Mang E tahu nggak? Di kotak yang tadi isinya tulang ayam, belatung semua Mang E. Itu belatung banyak banget Mang E, masih putih-putih gitu. Saya sampai ngelihat ke atas. Apa ada kejatuhan dari bangkai tikus mati gitu di plafon. Tapi kan memang etalase saya kan terbuka ya. Jadi cuma buat display meja gitu kan. Nah, karena prasmanan kan gitu ngambilnya. Saya langsung ngeliat ke atap. Gak ada yang bolong. Terus Neng coba lihat Neng pakai tangga gitu. Lihat barangkali ada bau-bauan gitu. Gak ada Mang E. Masih wangi. Ruangan kios saya wangi. Tapi itu belatung banyak banget Mang E di tempat tulang ayam itu. Masuk akal gak itu Mang E menurut Mang E? Dan kondisinya panas. Udah ganjil nih. Masih panas banget. Buangkan saya akhirnya tuh si tulang ayam. Ceker udah ada di situ kan Mang E. Neng godokin lagi deh tulang ayamnya yang baru. Ibu kenapa yang itunya? Ini kejatuhan tai tikus saya bilang gitu. Kejatuhan tai tikus sama dikencingin kucing. Kok bisa Bu? Kan itu di atas. Gak tahu tadi ada kucing yang iseng kali. Saya gak buka itu Mang E ke karyawan saya. Karena takutnya mereka berpikiran aneh-aneh ya gitu. Saya jaga gitu. Jadi saya sembunyiin. Untuk masalah yang belatung tadi. Nah saya nyuruh karyawan saya ke belakang untuk godok lagi tuh si tulang ayamnya. Iya Bu, iya. Nah itu ceker saya tinggal kan Mang E. Saya ke belakang tuh ngecek beneran gak udah digodogin gitu. Udah berarti. Udah. Terus saya balik lagi. Yang terjadi apa Mang E? Itu cekernya sama. Belatungan lagi. 2 lah dibuang lagi saya bilang. Neng tolong godogin ceker lagi ya. Ini juga tadi tumpah. Gak sengaja ibu numpahin jadi kotor semua. Atau dicuci aja Bu katanya. Enggak lah itu di bawahnya banyak pasir aku bilang. Stok mentahnya banyak ya?
Ya kebenaran saya kan di situ ada freezer kan, jadi sengaja nih saya untuk 2-3 hari, biasanya gitu belanjanya 2-3 hari. Dan tahu nggak Mang yang terjadi apa? Itu yang di cabang saya yang sisa 1 itu di Bandung itu begitu Mang Padahal di Bandung ya? Di Bandung sama persis. Dan itulah yang mengakibatkan karyawan saya mengundurkan diri yang di Bandung. Ya mau gimana gitu. Saya sendiri nggak bisa untuk ngehandle yang di Bandung juga gitu. Keputusannya berat gitu ketika saya harus mengambil keputusan. Ya udah deh, saya tutup aja deh yang di sana gitu. Usaha yang di Bandung saya tutup. Akhirnya saya tutup lah tuh yang di Bandung. Saya kerja sama orang calo lah ibaratnya untuk bantu saya jualin itu ruko. Tutup sudah aja, sisa 1 berarti nih Mang punya saya. Nah saya masih tutupin kan ke karyawan, tapi itu yang bikin saya jadi oh ini nih ada yang gak bener, bener-bener gak bener. Akhirnya Neng udah ya gak usah pakai yang ini dulu, nanti lagi aja. Karena kejadiannya kan saya nyuruh godok lagi tuh Mang itu terulang juga, begitu lagi. Sampai 2 kali kan berarti. Akhirnya saya tutup untuk gak ngejual yang berbau-bau amis dulu lah, maksudnya bahan-bahan kayak gitu enggak. Udah ya Neng, hari ini topping ceker, tulang dan segala macam di close aja, habis kalau ada yang nanya. Tapi kita pakai pakaian yang lain aja, batagor, somai dan lain-lain, yang kering-kering. Berjalan lah. Tapi sampai jam 11 malam, saya biasanya tutup jam 11 malam kan, gak ada yang beli Mang 1 orang pun. 1 orang pun gak ada yang datang. Gak ada yang beli, gak ada yang datang. Besoknya saya masih udahlah coba lagi, mungkin kemarin belum rezeki saya. Saya masih buka lagi tuh kios Mang memang gak nemuin lagi nih di depan kios, gak nemuin lagi tuh kembang sama tanah merah itu gak nemuin. Tapi pas saya lagi beres-beres gitu kan, biasanya setelah buka kalau ngelihat di atap-atap gitu kan kayak ada apa ya, sawang lah bahasanya, apa sih, laba-laba, sarang laba-laba gitu. Oh ada sarang laba-laba nih, saya bersihin kan. Pas lagi naik di atap pintu itu kan ada kayak apa ya, gini-ginian gitu sih, kotak gitu, angin-angin. Saya nemuin botol, kayak botol parfum segini, dibungkus sama uang 2.000. Di dalam botolnya entah ada apa itu nggak kelihatan. Saya kayak ada selembar apa sih, benang atau apalah itu Mang Gara-gara saya nginiin ini jatuh, pluk. Saya pikir duit ya, karena kan ada duitnya, taunya ada botol Mang Dari situ saya makin mikir gitu. Ini apa gitu, kok ada beginian di sini. Saya mau nanya karyawan kan, Neng ini parfumnya siapa ya? Kok ditaruh di atas pintu? Aku bilang gitu kan. Oh bukan punya saya Bu. Yang cowoknya juga, oh bukan punya saya Bu. Ya udahlah nanti mau dibuang sama ibu. Pas saat itu baru buka kan itu Mang masih prepare apa segala macam. Tiba-tiba ada suara ngegebluk-gelebuk. Buh gitu kan. Naon Neng eta Neng, geuning aya ngegebrak naon gitu kan. Apa ya? Apa ada yang jatuh gitu. Pas mereka ngelihat ke belakang semua, saya juga ngelihat ke belakang. Ada bayangan hitam gede banget Mang Itu anak-anak saya semua teriak, "Ibu, itu apa?" Cina. Malam ini? Siang Mang Siang. Bayangan hitam gede gitu, kayak bayangan aja di tembok gitu, gede banget. Dan akhirnya apa Mang Karyawan saya pergi semua. Bu, hari ini juga saya ngundurin diri. Udah kita gak mau kerja lagi sama ibu. Pergi semua Mang saya sendirian. Astagfirullah, saya bilang apalagi ini. Nemuin ini, nemuin itu. Akhirnya saya tutup Mang Saya udah gak kuat, saya tutup. Saya datengin sahabat saya ngobrol. Yuk ikut saya katanya. Kamu tuh lagi dikerjain sama orang. Akhirnya saya pergilah sama teman saya itu Mang ke daerah Cirebon Timur. Dia bilang ada yang bisa ditanya, bagus lah. Seorang spiritual gitu kan. Larilah saya ke Cirebon Timur. Ngobrol. Si ustadznya bilang, kamu itu lagi kena pengaruh guna-guna. Pernah gak kamu menyakiti seseorang? Saya justru disakitin orang Pak Ustadz, saya bilang gitu.
Saya begini tuh karena saya disakiti. So, saya ceritain suami saya begini. Lalu saya keinget omongan si Jenab itu Mang Yang dia bilang, saya bakal buat kamu hancur sehancur-hancurnya. Itu saya inget, tiba-tiba gitu saya inget itu Mang Nah itu dia bilang, pernah ada yang ngucap begitu ke kamu, inilah yang dia lakukan untuk kamu. Emang kamu gak ngerasa aneh ya? Dengan usaha kamu yang sebesar itu tiba-tiba sisa 1 katanya. Terus dengan yang ada hal-hal ganjil kayak gitu kamu gak aneh? Saya bilang, saya tuh termasuk orang yang lempeng gitu, gak terlalu magis-magisan, saya bilang gitu. Gak percaya yang kayak gitu-gitu gitu. Jadi saya pikir ya udah slow aja gitu, saya lurus aja gitu kan. Ya inilah, kamu sedang pengaruh guna-guna. Kamu tuh ditutup semuanya. Terus saya harus gimana Pak Ustadz? Ya udah, akhirnya saya tuh dimandiin tuh di situ, dikasih baca-bacaan, suruh wiridin ini itu segala macam. Udahlah dari situ saya pulang. Akhirnya karena udah nggak ada karyawan tuh Mang saya beraniin diri lagi untuk buka sendiri, saya sendiri gitu. Dengan kondisi saya yang hamil besar, saya usaha sendirian buka itu. Terus nggak lama saya nggak kuat karena mungkin pada saat itu habis pulang dari si Ustadz itu besoknya, yang tadinya saya mau buka niatnya udah siap-siap segala macam, ngerasa nggak enak tuh, perut mules segala macam. Saya minta telepon lah adik saya, minta tolong dia ke situ, dijemput lah sama adik saya, dibawa ke rumah sakit. Saya lahiran lah, ternyata memang benar. Ya udahlah, akhirnya saya lahiran. Saya tinggal lagi sama ibu saya. Saya suruh datang ke rumah saya gitu, maksudnya tinggal di saya. Ya udah dia nemenin saya, bantu saya untuk ngurus anak saya segala macam di situ. Tapi kan saya nggak bisa lama kayak gitu Mang karena saya pikir ini saya sudah nggak punya pegangan apa-apa lagi. Usaha saya udah tinggal 1, sisa-sisa tabungan saya pun udah kepake untuk biaya melahirkan. Ya tinggal ada rumah sama mobil aja gitu kan. Tapi itu pun ya kalau nggak ada pemasukan lagi ya pasti habis dong. Bener kan Mang Yang di Bandung habis semua? Udah habis semua. Dijualin? Dijual. Yang itu 1 belum laku Mang Si ruko yang saya minta tolong calo itu gak laku-laku. Padahal posisinya di pusat kota, deket dengan kampus sama rumah sakit, pom bensin segala macam, udah bagus lah menurut saya. Tapi gak laku-laku. Entah kenapa, mungkin ya seperti yang si Ustadz itu bilang, ada pengaruh dari situ gitu. Jadi memang dibikin seperti itu. Ya saya pikir ya udahlah, saya skip yang kayak gitu. Saya benar-benar pikir mulai lagi dari awal sendiri nih saya berusaha untuk jualan lagi nih, datang lagi di tempat saya yang terakhir itu, dan nggak ada hasil apa-apa Mang masih nggak ada yang beli. Bahkan saya untuk menghubungin teman-teman saya gitu, gue lagi bikin ini nih, menu ini mau beli nggak? Yang tadinya responnya bagus itu nggak ada sama sekali. Ini tempat baru atau yang lama? Masih yang lama. Masih yang lama. Masih yang lama. Yang kemarin karyawan saya pergi gara-gara ada makhluk itu. Masih di situ. Tapi kan sudah dikasih ya air gitu-gitu kan dari si Ustadz itu untuk ngebersihin lah bahasanya. Ya saya lakuin lah pada saat pertama saya datang lagi ke situ kan. Saya siram-siramin air di depannya. Terus disuruh untuk kayak alat-alat masak apanya tuh dicuci pakai air yang itu katanya kan, suruh untuk bebersih. Udah saya lakuin tapi tetap zonk Mang nggak ada yang beli. Dah sehari, 2 hari, 3 hari, akhirnya dari yang saya sisa-sisa uang itu kan saya belanjain terus dong otomatis. Apalagi bumbunya itu udah mateng, kalau kelamaan di kulkas pun nggak enak. Saya bikin lagi, jadi beli lagi, ya modal saya habis dong. Yang harusnya bisa muter nggak ada, sampai akhirnya saya tutup, bener-bener ditutup. Saya coba untuk minta bantuan teman saya kasih tulisan disewakan si kios saya itu. Saya pikir ya udahlah, anak saya ada, mama saya nih bisa bantu untuk ngurus. Saya coba cari kerja Mang pada saat itu, dengan kondisi saya masih muda, punya anak 1 pun badan saya nggak terlalu besar gitu kan. Jadi ya mungkin untuk sales aja mah ada kali, atau penjaga toko kayak atau apa, ya itu saya ngelamar kerja Mang jadinya. Kondisinya saya ngelamar kerja sana, ngelamar kerja sini,
kesana kesini masukin lamaran, udah saya sebar semuanya Mang. Dan gak ada hasil, gak ada satupun panggilan masuk. Lamaran saya seperti dibuang aja gitu, gak ada interview. Minimalnya kan kalau kita masukin ya ada interview dulu lah, antara misalkan kita kepanggil atau tidak kan setelah interview ya, minimalnya adalah kayak gitu. Tapi ini mah gak ada Mang. Bener-bener nol panggilan. Sampai akhirnya saya jual mobil untuk biaya hidup. Dari biaya hidup itu pun kan kalau nggak ada yang masuk lagi habis Mang. Dijual lah itu, tinggal sisa satu tuh, rumah saya doang tuh. Sampai seputus asanya saya minta ke teman saya, seorang LC. Paham LC Mang? Akhirnya saya jadi LC Mang. Terpaksa ya? Terpaksa, nggak ada pemasukan lagi. Sisa uang saya hanya yang dari jual mobil itu pun kan anak saya butuh susu, pampers dan lain sebagainya. Di rumah saya harus butuh masak, mama saya segala macem kan. Akhirnya saya mencoba untuk ya udahlah, toh hanya LC, saya bukan jadi tur gitu kan. Ya udah, saya ikutlah ke mamihnya itu jadi LC. Tapi lucunya apa Mang? Menurut saya nih ya, menurut saya tuh cantik. Segini mah lumayan lah gitu. Dibandingkan dengan yang lain, mungkin menurut saya paling bagus. Tapi tau gak Mang? Saya gak laku. Gak ada yang milih gitu kan. Kalau LC kan dilihat dulu nih, misalkan ada yang booking ini, showing lah bahasanya. Di akuarium itu? Ya enggak sih, enggak akuarium juga Mang. Udah enggak ya? Enggak. Pada saat itu mah kita jalan aja. Setiap ada pelanggan nih di salah satu room, kita jejer gitu. Dia milih, teman saya udah keambil, padahal mukanya jauh di bawah saya. Oh ya udahlah, mungkin rezekinya dia. Ada tamu lagi, ini keambil. Ada tamu lagi, mereka. Saya sampai terakhir sendirian Mang, belum ada yang mesen. Belum ada yang mesen, apa ya bahasanya? Belum ada yang booking. Saya tuh mikir ya, kok mungkin mereka pada pakai susu kali ya, saya pikirnya gitu kan. Jadi laku lah, goreng-goreng oke laku gitu kan. Tapi ya, alhamdulillahnya gitu, masih ada alhamdulillah. Di detik-detik terakhir saya laku Mang. Walaupun cuma 2 jam, ya lumayan gitu kan. Dari bayaran jam-jamannya emang gak seberapa, tapi kan dapat saweran. Bisa pulang, saya akhirnya punya uang gitu kan. Karena emang udah gak punya apa-apa sama sekali. Besokannya kayak gitu lagi. Gak laku, bener-bener gak laku Mang. Sampai saya mikir, itu kejadian saya jadi LC itu sekitar 3 bulan Mang. Ini karaoke atau diskotik? Apapun. Karena saya ikut mami itu tuh dia Pindah-pindah? Ya, freelance lah bahasanya mungkin ya. Jadi misalkan lagi di diskotik, ya taruh diskotik. Dia lagi ke sini, taruh ke sini. Ya kemana aja lah saya ikut gitu. Itu sekitar 3 bulan. Tapi ya yang dari 3 bulan itu tuh gak mencukupi apa-apa Mang. Akhirnya saya gadein sertifikat ke rentenir untuk biaya hidup lah. Anak berapa umurnya? Baru setahun ya, mau setahun. Udah mau setahun kan kondisinya pada saat saya lahiran itu gak lama saya langsung terjun begitu. Jadi ya belum setahun sih memang saya masih ada di dunia itu. Kan kebutuhan anak bayi begitu mah gede Mang. Susunya yang harus berapa kali. Belum pampersnya. Belum yang lain-lainnya. Yang sakit mendadak dia harus ke rumah sakit. Sakit ini, sakit itu. Wah, udah bener-bener saya hanya bisa menghela nafas lah. Cuma saya berpikir gini, ya udahlah, mungkin rezeki saya untuk mencari nafkahnya buat anak saya ya begini gitu. Tapi kan saya tidak melakukan hal-hal yang haram lah bahasanya. Saya tidak jual diri gitu. Tidak sampai jual diri saya di situ. Saya benar-benar cuma sebagai pemandu lagu aja udah. Jadi PL aja, nggak sampai ngapa-ngapain lah gitu. Dah tuh, cuma di dunia yang kayak gitu kan orang-orang yang saya lihat kok mereka bahagia gitu. Maksudnya dalam artian uangnya banyak Mang. Tapi kok saya enggak. Saya cuma kayak yang kerja malam, misalkan dapat duit 100.000 nih, ya buat besoknya aja kan gitu. Buat kebutuhan anak saya itu.
yang akhirnya mentok yang saya ngegadein sertifikat rumah itu pun karena kan buat gali lubang tutup lubang Mang E. Saya akhirnya mikir lagi, ada yang nawarin nih godaan, mau nggak kamu, ada yang booking kamu nih, bayarannya 1,5 juta katanya. Aduh, masa saya harus lari ke situ? Saya masih nahan Mang E. Nggak kalau cuma pemandu lagu nggak apa-apa. Ada lagi nih, ada pejabat ini nih mau katanya 2,5 juta. Mikir kan Mang E, ya gimana ya kondisinya butuh gitu. Tapi keinget lagi muka anak saya, gak jadi lagi lah saya. Sampai akhirnya banyak yang tawarin itu saya tolak. Kejadian yang paling bikin ini adalah saya, ibu saya dan orang yang ada di rumah itu diusir dari rumah saya sendiri. Sama si rentenir itu. Karena nggak bayar-bayar. Betul. Kalau untuk saya sendiri diusir, saya berpikir, oh ya udah nggak apa-apa. Saya mungkin bisa numpang. Tapi di situ ada orang tua saya, ada anak saya yang masih bayi. Saya mau gimana? Saya minta waktu dong akhirnya sama si rentenir itu. Tolong dong, kasih saya waktu. Kasihan anak saya masih bayi. Tahu sendirilah. Orang macam itu gak bisa baik-baik kan Mang E. Ngomongnya juga kasar apa gitu. Sampai titik saya itu kayak gitu, oke, saya kasih waktu kamu 1 minggu. Kalau kamu gak bayar juga, pergi dari sini. Ini utang kamu itu udah banyak, bunga kamu berbunga-bunga. Yang tadinya saya cuma minjem 20 juta, apa cuma 15 juta, saya lupa Mang. Bisa jadi 150 juta Mang E. Saya akhirnya kan minta waktu ke si rentenir itu, dan dia dengan bahasa yang kasar, marah-marah. Yaudah, saya kasih kamu waktu 1 minggu. Kalau nggak bisa bayar juga, pergi kamu dari sini. Bawa itu semua anak-anak, anak kamu, orang tua kamu, semua barang-barang. Malam itu saya tetap berangkat ke tempat kerja saya. Sambil saya juga udah kalut lah mikirin dapat duit dari mana, saya 150 juta, harus gimana saya gitu kan ini itu. Malam itu saya nggak dapat pelanggan Mang E. Saya nggak bawa uang. Tapi anak saya tetap harus makan. Orang tua saya harus tetap makan kan. Akhirnya saya coba pinjam ke teman saya. Dapatlah saya pinjaman, ada yang ngasih pinjam 50.000 ke saya. Saya kasih ke mama saya untuk beli susu anak. Saya puasa Mang E. Saya nggak makan. Ini rumah hilang udah? Belum, kita masih di situ, dikasih waktu 1 minggu. Prosesnya? Ya, untuk saya cari uang. Kalau memang saya nggak bisa bayar, baru kita diusir. Jadi hari berikutnya sama Mang E, saya nggak dapet pelanggan. Saya puasa lagi Mang E. Cuma kalau ketemu temen dia ngasih saya makanan kayak atau apa, ya udah saya terima. Tapi yang saya pikirin kan yang di rumah Mang E. Bayi itu maksudnya nggak mungkin nggak nyusu gitu. Jadi kan mau nggak mau saya harus nyari uang. Akhirnya karena saya nggak dapet pelanggan, teman saya ada yang baik. Teman LC saya gitu, ngasih lah nih buat susu anak kamu, kasih 50.000. Saya pulang lagi ke rumah, ngasih ke ibu saya buat beli itu. Ya di rumah gak ada apa-apa Mang E. Saya secara tidak langsung, saya ngutuk Tuhan Mang E. Karena kondisinya kenapa saya jadi kayak begini. Yang saya lihat anak saya kalau malam telat susu gitu, karena saya susu itu pun saya kurangin Mang E. Si bubuk susunya, airnya itu lebih banyak. Ya karena biar hemat, saya pikir yang penting dia ada susu gitu kan. Tapi bisa buat besok lagi gitu. Itu saya sakit banget, hati saya sakit banget Mang E. Kondisi saya ngelihat anak saya gak bisa makan, gak bisa saya kasih susu gitu kan. Itu bikin saya bener-bener hancur gitu Mang E. Kalau kemarin kejadian saya diselingkuhin kayaknya mungkin udah berapa persennya lah. Ternyata yang menyakitkan tuh yang ini. Ketika saya ngelihat orang tua saya makan seadanya cuma pakai nasi sama garam doang. Karena lebih memilih uang itu buat cucunya gitu, buat beli susu gitu kan. Dan saya harus ngelihat anak saya minum susu yang airnya itu banyak gitu kan. Itu benar-benar bikin saya yang ini kenapa gitu, Tuhan kenapa kok saya dikasih ujian kayak begini, padahal saya tuh disakitin sama orang. Saya gak pernah nyakitin orang, saya disakitin sama
Saya disakitin sama mantan suami saya kan, disakitin sama pelakor, tapi kenapa saya yang malah nerima kayak gini gitu. Saya ngutuk Tuhan Mang saat itu. Saya nggak terima gitu saya diginiin. Kenapa gitu Tuhan, kenapa ini? Sampai suatu hari saya udah gak kuat Mang Saya ketemu sama temen lama saya. Saya bilang sama dia, saya titip ya ibu saya sama anak saya. Saya mau pergi yang jauh. Kamu mau apa katanya? Udah saya mau aja, saya gak kuat hidup kayak gini. Saya bilang, saya gak mau ngelihat anak saya susah. Udah bilang ke ibu saya, anak saya taruh di panti asuhan aja. Itu biar saya mikir biar dia bisa hidup layak kan. Kalau di panti asuhan kan setidaknya nggak terlantar Mang daripada sama ibu kayak saya, dia terlantar kan Mang Jadi saya pikir gitu. Terus ibu Eva itu bilang, kamu banget sih, kalau kamu mati orang-orang yang sebel sama kamu itu mereka tertawa. Si ibu Eva tuh bilang gitu ke saya, buat apa kamu gak ada gunanya. Kamu gak mau ngebalesin apa yang orang-orang kasih ke kamu kayak gini. Kamu mau aja. Terus saya akhirnya bilang ke ibu, terus ibu bisa bantu saya apa? Si Bu Eva akhirnya bilang ke saya, bener kamu mau berubah. Kamu mau buktiin ke orang-orang bahwa kamu bisa bangkit lagi. Tapi ibu gak maksa. Semua balik lagi ke kamu. Kalau emang kamu mau, ibu bantu. Saya kan dengan kondisi lagi kayak gitu gak mikir apa-apa Mang Saya bilang, ya Bu, saya mau. Ini kita mau kemana? Ibu mau bawa saya kemana? Si ibu langsung bilang, kita ke Gunung Kawi. Jalannya dari Bu Eva itu, ternyata dia memang sering nganterin orang-orang kayak saya mungkin putus asa lah pada saat itu Mang Akhirnya dengan bekal saya pinjem-pinjem ke teman-teman Elsie, saya izin sama ibu saya, Mah, saya mau ada kerjaan di luar kota. Titip Dede ya, doain teteh dapat duit. Saya izin ke orang tua saya nggak bilang Mang cuma saya dan Bu Eva yang tahu. Dikasihlah saya izin sama ibu saya. Setelah itu dengan niat yang yakin kuat, udah saya nggak mikir apa-apa lagi, udah saya mau berubah. Tapi memang si Bu Eva memang ada cerita juga ke saya. Semua resikonya ibu tidak bertanggung jawab. Kamu tahu kan kalau orang yang lakuin pesugihan seperti apa? Saya udah nggak peduli Mang Yang ada di pikiran saya putus asa, dendam, sakit hati, marah, semua jadi satu. Dan terutama adalah saya gak mau ngeliat anak saya sengsara. Akhirnya dengan bekal yang cukup, baju secukupnya, saya diantar Bu Eva, pergilah ke Gunung Kawi. Jalanan saya ditemenin sama Bu Eva. Sampai di Gunung Kawi, Ibu Eva bilang ke saya, Neng, ini ibu gak bisa nemenin kamu sampai selesai. Karena tugas ibu cuma nganter kamu. Ya ada bilang gitu ke saya Mang Lah, saya kaget dong. Deh, ibu nanti saya sendirian dong Bu. Saya gak ngerti. Ibu jangan pulang. Saya bilang gitu kan. Gak bisa Neng, ini memang syaratnya harus kayak gitu. Gak bisa ibu nemenin sampai pulang, sampai akhir tuh gak bisa. Ya udah, kalau nggak ibu tungguin aja saya di mana, di hotel gitu. Nanti pulangnya kita bareng. Ibu nungguin saya. Saya sampai bilang gitu. Dan si ibu bilang, gak bisa Neng. Nanti kamu gagal. Mau kamu gagal udah sejauh ini kata dia. Ya terus gimana Bu? Udah yakin sendirian. Ya udah, Mang Akhirnya saya sampai ke situ. Ibunya juga bilang ke saya, kita menuju ke rumah Kuncen.
apapun yang terjadi jangan nengok ke belakang. Maksudnya gimana Bu? Kan saya nggak ngerti ya Mang E ya. Apa di situ seperti apa, akan terjadi seperti apa, saya nggak paham. Karena saya yang kayak gitu memang benar-benar belum tahu gitu kondisi yang kayak gitu. Pokoknya apapun yang terjadi jangan nengok ke belakang. Kamu mau dipanggil-panggil kek, ntar ada suara ibu kamu, bapak kamu atau siapapun, kamu jangan sampai nengok ke belakang. Si ibu juga sama. Ya udahlah, akhirnya dengan niat yang kuat 1000% lah mungkin pada saat itu. Maju lah saya, terus masuk. Nemuin si juru kunci itu, nemuin kuncen. Masuk saya ke situ, ketemu lah sama salah satu juru kunci. Saya tunggu si ibu Eva yang ngobrol sama juru kunci itu. Bla 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 bla. Saya dipanggil di tengah-tengah mereka. Neng udah yakin mau ngelanjutin ritual ini? Tanyalah saya satu kali sama dia. Yakin, Pak? Oke. Bener Neng? Neng udah yakin mau ngelanjutin? Gak mau berhenti sekarang? Pertanyaan dia yang kedua. Betul Pak, saya sudah yakin. Sekali lagi dia nanya ke saya. Ini Neng gak akan mundur tengah jalan ya? Bener ya? Sudah yakin ya? Karena ini gak bisa di tengah jalan. Kalau sampai mundur di tengah jalan, akan ada resiko besar. Yakin gak? Sampai 3 kali dia nanya ke saya seperti itu Mang E. Dan jawaban saya tetap gak berubah. Saya yakin 1000%. Setelah itu kuncinya itu ngasih pesan ke saya. Oke, kamu ganti baju dengan apa ya, kain ya, yang udah disiapin. Kemben gitu. Ya kayak kain gitu dipasangin lah sama si Ibu Eva, kemben gitu. Nanti kamu saya anter ke salah satu kolam. Kamu masuk ke kolam itu, apapun yang terjadi di situ, jangan kamu keluar dari kolam. Jangan kamu pernah teriak atau menyerah tiba-tiba. Misalkan, Pak udah Pak saya gak bisa ngelanjutin. Itu gak bisa. Resikonya adalah kematian kamu. Itu biayanya berapa tuh ke kuncennya? Waktu itu saya kasih sekitar 4 juta. 4 juta? Untuk apa 4 juta? Biaya apa aja maksudnya? Ada sesajen dan lain sebagainya. Terus beli banyak lah. Kayak lebih ke sesajennya lah. Jadi kayak mahar untuk nuker ininya. Mahal juga ya? Ya mahal sekali menurut saya untuk pada saat itu yang gak punya uang sepeser pun. Ya itu dia, makanya saya bilang beruntung saya dipinjemin sama teman-teman LC saya, mereka patungan. Walaupun saya agak ngebohong sih gitu, gak mungkin saya bilang mau buat pesugihan kan Mang E. Nah saya bilang memang ada kebutuhan untuk urgent lah gitu ya. Saya bisa meyakinkan banyak teman LC, jadi yang ini ada yang nyumbang 200, 300 gitu Mang E. Sampai terkumpul lah waktu itu 5 juta Mang E. 4 jutanya buat saya kasih ke sana, 1 jutanya buat ongkos saya pulang pergi. Udahlah akhirnya si kuncen itu sama saya sama si Bu Eva ke sana Mang E. Kita jalan, ada satu kolam. Saya pikir ini Pak, bukan, ikutin saya jangan berhenti. Lewatin. Saya jalan lagi, dilewat lagi gitu. Nah ini posisi kolam yang saya tuju adalah yang paling ujung Mang E. Yang paling terakhir. Saya lihat lagi, oh, udah nggak ada apa-apa nih, nggak ada kolam lagi nih, ini paling terakhir gitu kan. Dan itu memang berhenti tuh si kuncen di situ. Saya udah pakai ini kan, udah disalinin samping gitu kan, kemben sama si Ibu Eva itu. Nah Ibu Eva itu yang ngebantu saya masuk ke situ, karena pada saat saya masuk Mae, itu saya nggak boleh pakai samping itu, jadi saya harus bulat. Jadi si ibu yang ngebantu, memang saya ngebuka kan di dalam tuh, saya ngebuka sendiri, terus yang megangin si kain itu si ibu. Nah terus si itu bilang, pokoknya kamu masuk, yang jangan pernah keluar dan lain sebagainya itu. Masuklah saya akhirnya, berendam, nggak boleh kelihatan, jadi harus nyelam. Saya pikir mati deh saya nanti nyelam gitu, udah mas saya nggak bisa berenang gitu kan, kayak nggak masuk akal gitu kalau harus saya menceburkan diri apa ya, berendam gitu kan, nenggelemin diri saya sendiri kan. Setidaknya kalau berenang mah masih ketinggalan segini kan Mang E. Ini mah benar-benar saya harus masuk, harus saya benar-benar tenggelam lah di situ. Itu sendiri atau ada orang lain tuh? Gak ada siapa-siapa.
Pada saat itu saya datang pun kalau nggak salah jam 10 malam ya nyampe ke sana tuh, dan itu nggak ada siapa-siapa. Cuma Lagi saya. sepi ya? Ya, cuma saya aja. Nggak ada siapa-siapa di situ. Sekitar jam 10, jam 11 lah kalau nggak salah. Masuk saya ke situ, nggak ada orang kan. Ya udahlah, pede lah gitu saya, jadi nggak ada rasa malu gitu kan, tengok-tengok gitu. Kita cuma bertiga doang di situ. Masuk saya berendam sambil saya yang nggak ada rasa takut, nggak ada rasa apa, karena yang saya pikirin hanya satu, fokus saya mau kaya, saya nggak mau anak saya dan orang tua saya sengsara kayak gini gitu. Udah pede saya masuk, jebur. Pas saya masuk, plus nggak lama saya mendadak bisa buka mata. Sedangkan secara normal ya Mang, kalau berendam masuk ke kolam renang aja buka mata tuh kabur ya, maksudnya nggak jelas kan pandangan tuh, mata sakit, apalagi nggak pakai kacamata. Ini sih bisa buka mata Mang. Dan seketika saya buka mata, ada yang datang ngedeket saya Mang. Salah satu makhluk seperti ikan lah, warna hitam, tapi dia ada kepala dan ada tanduknya. Dia nyamperin saya Mang. Saya yang baru gitu kan ngelihat hal kayak gitu, cuma bisa bengong aja. Sebesar apa teh? Biasa, kayak manusia biasa. Maksudnya kayak Putri Duyung lah mungkin ya. Kayak ya biasa aja, nggak gede nggak kecil, biasa. Jadi saya nggak yang ngerasa takut gitu kan, kalau gede banget juga kan wah gitu kan, atau kecil juga kan aneh. Enggak, ini mah biasa aja, jadi kelihatan ya anggun aja nyamperin saya gitu, set depan-depanan. Perempuan ya? Ya, tapi bertanduk gitu, saya nggak paham lah makhluk apa gitu. Terus saya ngelihat, saya cuma bisa bengong, nggak bisa ngomong apa-apa karena ini bener nih gitu kan. Terus akhirnya dia ngomong, "Dok, kamu nyari apa kesini Dok?" Saya jawab, Mae, saya mau kaya, saya nggak mau sengsara, saya nggak mau anak dan orang tua saya sengsara. Bener Dok, kamu mau kaya? Sudah yakin Dok? Sudah, saya sudah yakin. Apapun resikonya saya jalanin. Saya bisa jawab, saya bisa komunikasi Mang di situ. Seolah-olah kita lagi nggak ada di dalam air gitu. Terus dia bilang, "Ya udah Dok, kamu beres dari sini, tungguin, duduk semedi di bawah pohon dewandaru. Duduk di situ, kalau alam menyetujui kamu, akan ada satu daun itu jatuh ke kamu." Kamu semedi di bawah pohon dewandaru. Terus dia bilang, "Tapi satu syaratnya Dok, kamu harus buka usaha. Setelah kamu dapat daun itu, kamu harus buka usaha. Dan daun itu tidak boleh jauh dari badan kamu. Terserah mau kamu taruh di dompet, di tas, atau di mana. Tapi gak boleh jauh dari kamu." Dah setelah dia ngomong kayak gitu, hilang dia. Tiba-tiba let aja hilang. Dan saya keluar dengan sendirinya. Gak ada yang ngos-ngosan gitu, gak. Biasa aja Bang Kira-kira berapa menit itu? 15 menit lah kayaknya. Nggak Menurut nafas saya, gitu? menurut saya. Tapi nafas biasa ya? Iya, ngomong biasa kayak kita ini sekarang. Sekitar 15-20 menit. Masuk akal gak Bang Di dalam air? Dalam air. Sekuat-kuatnya manusia normal nyelam, gak nyampe kayaknya 20 menit, 15 menit Bang Dan itu ya makanya saya bilang, "Bu, kan saya nongol nih akhirnya di kolam." Saya panggil Bu, ke si Bu Eva. Nyamperin lah dia, ngasih saya samping kan. Akhirnya udah tuh saya pakai samping, saya naik lah ke atas gitu kan dari kolamnya. Nah di situ Bu Eva bilang ke saya, "Udah ya Neng, saya tinggal, nanti selanjutnya Neng sama Kuncen." Tuh akhirnya Ibu Eva tuh ninggalin saya setelah saya selesai. Dia ninggalin. Selanjutnya ritualnya saya harus sendiri. Nah si Kuncennya nyamperin saya, nanya, "Nemu apa Neng?" "Lama banget Pak, saya tadi gini saya ceritain." Terus, "Lama? Enggak kok aja." Si Bu Eva tuh kan belum pergi tuh, dia lagi siap-siap. "Lama apanya, kamu baru ancur udah keluar lagi," katanya gitu.
Enggak Bu, saya di sana ngobrol tadi lama, ada kali 20 menit. Orang kamu baru masuk udah keluar lagi paling 5 detik katanya. Itu terjadi perdebatan itu sampai akhirnya dia pulang kan. Udah ya permisi saya pulang dulu. Pulanglah tuh si Bu Eva. Saya tersisa dengan si kuncen itu. Nanya, ngomong apa Ndok? Ketemu siapa kamu? Saya ceritain lah, saya ketemu sama makhluk ini, badannya hitam, ada kepala dan bertanduk. Dia bilang ke saya suruh nunggu di bawah pohon dewandaru sampai ada daun yang jatuh. Kalau ada daun yang jatuh berarti ada yang menyetujui dan kamu diterima. Tapi syaratnya saya harus buka usaha. Ya udah Ndok, sekarang kamu sok itu pohonnya, silakan kamu duduk di situ sampai pohon itu jatuh. Apapun yang terjadi, apapun yang nanti ada bisikan, ada gangguan atau apa, kembali lagi ke kamu. Berhasil atau tidaknya itu dari kamu. Kalau kamu sampai nggak kuat, kamu meninggalkan ini gitu, maksudnya si tempat itu, ya kamu gagal. Atau sampai pagi si daun itu nggak jatuh, kamu pun gagal. Berarti nggak ada yang menyetujui di sini. Itu pesan kuncen. Akhirnya saya jalan ke sana sendiri, masih dengan kondisi basah dong Mang Abis ini tuh nggak ganti Mang harus begitu langsung ke tempat dewandaru. Saya pikir tuh pohonnya tuh kayak jati gede gitu, enggak Mang pohon biasa kecil. Saya duduk di dekatnya, duduk. Ya saya tutup mata lah, saya walau gimana juga ada sedikit perasaan takut karena di tengah tempat kayak begitu kan. Saya duduk tutup mata. Banyak banget Mang ada yang bisikin, ada yang manggil-manggil nama, ada yang ini itu ketawa segala macam. Yang tadinya awalnya agak deg-degan, mendadak kayak punya keberanian dan saya cuekin itu semua Mang Udah tuh, dari situ di saat saya lagi kayak gitu, ada bisikan. Kamu akan saya kasih, tapi dengan syarat setiap 3 tahun sekali kamu ngasih orang. Dan orang itu kamu pikirin, kamu sebutin selama 3 tahun berturut-turut, setiap 3 tahun. Dan pada saat itu karena kondisi saya lagi memang dendam, putus asa, emosi dan lain sebagainya, yang ada di pikiran saya dan di ucapan hati saya itu adalah mantan suami saya. 1. Yang kedua adalah pelakor itu. Ya, yang saya sebut berarti si Dul dan si Jenab. Pada saat itu saya sebutin saya ini. Jadi kayak yang ada cerita di dalam otak gitu loh Mang di dalam otak dan hati saya. Dan nggak ketika lagi ada perdebatan kayak kita lagi ngobrol, seolah jadi kayak saya lagi ngobrol gitu kan, kayak gitu-gitu tiba-tiba ada kayak angin gitu, kayak angin gitu, angin halus, gitu, puk aja tiba-tiba di depan saya ada daun jatuh Mang Itu kurang lebih jam 2 atau setengah 3 mungkin. Kering atau masih segar? Masih segar. Ini warnanya seperti apa? Tadinya warnanya hijau seger aja. Oh ini mulai layu. Selama 9 tahun, hampir 9 tahun warnanya tetap hijau walaupun dia sudah tidak ada di pohonnya. Itu apa bulat-bulat itu? Ini mah koin aja Mang Oh nggak ada hubungan kan? Nggak ada hubungan, tapi kalau yang bawah ini ada hubungannya. Nah kenapa ada hubungannya saya bilang, daun ini syaratnya nggak boleh jauh dari badan saya Mang Akhirnya saya bikin daun ini jadi liontin Mang Oh. Dibikin kalung sama saya, jadi dia nempel terus ke saya, ke badan saya. Itu saran dari sana Mbak? Ya, jadi sarannya mungkin kalau ingat cerita saya waktu yang part 1 bahwa saya akan dapat daun dewandaru dan harus nempel ke badan saya, tidak boleh jauh dari saya. Iya. Akhirnya saya berpikir untuk ya udah deh saya bikin ini jadi liontin aja biar nempel terus ke saya. Nggak pernah sobek atau jadi menua gitu jadi. Nah ini baru kayak begini Mang Sebelumnya ijo aja ijo, pohon daun seger aja udah ijo full itu 9 tahun walaupun dia udah ibaratnya nggak ada di tarkainya kan, harusnya daun yang lepas 2-3 hari atau seminggu lepas dari tarkainya dia akan menguning ngering kan, tapi ini selama 9 tahun enggak. Ini bisa begini ketika saya putus kontrak Mang Begitu putus kontrak langsung berubah warnanya. Betul, tadinya ada ukiran nama saya di sini dan ini udah pudar karena membusuk. Oke. Kalau yang dari Gunung Kawi selalu pasti dikasih ini? Beda-beda. Belum tentu ya. Belum tentu ini. Jadi ada ya dia mau kemana gitu, ada diarahin mau ke sini kah atau ke tempat lain kah karena ada banyak banget di sana.
waktu pakai ini Hmm? ada orang yang curiga nggak? Mungkin orang yang tahu, wah ini Gunung Kawi. Ada gitu nggak? Enggak, karena kan di dalam. Oh nggak ada yang tahu ya? Saya pakai di dalam badan saya, di dalam baju. Nggak pernah ada yang lihat. Nggak pernah ada yang lihat. Langsung seneng kan gitu dengan, wah saya disetujuin nih, saya bakal kaya nih. Wah saya udah seneng banget saat itu. Sekitar jam 2:30 itu saya langsung ambil, saya langsung kembali tuh ke tempat kuncian saya. Pak, saya udah dapat daunnya. Ya saya salin dulu kan, udah ganti baju bla bla bla, saya ngobrol lagi. Terus kamu dapat apa lagi? Ya saya dibilangin setiap 3 tahun saya ini ya. Akhirnya saya ngomong lah ke si kunciannya, tumbal saya adalah ini, namanya ini, bin ini. Yang kedua adalah si Jenab binti ini gitu. 2 orang itu saya setorin ke kuncen. Setelah bawa ini, nanti kamu pulang, gak usah mampir kemana-mana, silakan langsung pulang dan buka usaha. Tapi kan menurut Mang E ada yang aneh gak coba? Ketika saya cuma dapat daun doang nih Mang E, saya tuh ada perasaan kesel sedikit. Selain saya senang, saya kesel Mang E. Kenapa coba? Pesannya adalah kamu harus buka usaha. Usaha dari mana Mang E? Duit juga gak punya. Iya, modal nol ya. Modal nol. Kan agak kesel saya. Ini saya cuma daun ini doang, dapat apa gitu? Buat apa ini daun dan gimana saya bisa dapat modal usaha? Ya udahlah, tapi karena saya pikir ya udahlah, gimana nantilah, udah yang penting saya udah ini masalah mungkin sukses atau gimana saya nggak paham. Udahlah, saya akhirnya pulang tuh Mang E. Saya pulang ke terminal, mau pulang ke Cirebon kan. Nah pas di terminal gitu kan, saya lagi nungguin bus, tinguk, tiba-tiba ada nenek-nenek tua nyamperin saya. Dia bawa tas koper tapi yang zaman dulu tuh Mang E. Tas, bukan koper sih, tas jinjing yang kayak dari kulit gitu, tapi udah pada sobek-sobek. Ya zaman dulu banget lah. Si nenek-neneknya juga pakai samping kebaya kayak gitu. Nyamperin saya. Dok, titip dong dok, nenek mau pipis. Siang-siang? Itu kondisinya hampir maghrib. Kan saya pulang dari situ tadinya pagi nih, ngobrol-ngobrol segala macam. Siang perjalanan ke terminal juga lumayan jauh. Dok, titip dok, nenek mau pipis. Oh saya anterin nenek, yuk ke toilet. Saya bilang gitu. Udah nggak usah dok, saya nenek sendiri aja. Duh, nek nggak bisa, saya bilang. Ini saya bentar lagi mau berangkat. Itu duit saya kan habis Mang E. Tinggal udah beli tiket kan. Kalau saya nggak langsung naik mobil atau nganterin si nenek, saya nggak bisa pulang dong, gitu kan. Tapi saya kasihan sama neneknya. Udah nek saya antar aja, saya pikir gitu kan tadinya. Kata si neneknya, gak usah dok, gak usah. Ini titip aja sebentar aja nenek pipis. Iya nek, terus si kondektur manggil saya kan. Mbak ini jadi naik gak cepetan? Soalnya udah pada masuk semua nih, tinggal mbak doang kata dia. Iya bentar pak, tapi saya mau ini ngobrol. Pas saya nengok si neneknya udah gak ada. Ya saya bingung kan, yang saya bingung adalah ini titipannya gimana? Masa saya bawa, tapi kalau ditinggal amanat gitu kan, saya gak enak kan. Udah dipanggil lagi, mbak ayo cepetan gitu kan. Aduh berisik banget kan. Udahlah saya akhirnya bawa tuh, si tas itu saya bawa Mang E. Saya bawa pulang. Udah aja karena saya capek ya, belum tidur juga kan. Di mobil saya tidur. Itu sambil saya pegang gini. Tasnya kan saya bawa kan ransel nih, saya taruh di bawah. Tapi si tas si nenek itu saya pangku. Saya tidur. Tahu-tahu nyampe tuh saya ke rumah di terminal di Cirebon. Nggak ada kejadian apa-apa ya. Oh habis pesugihan kok begini gitu kan. Saya ada pikiran-pikiran gitu ya Mang E ya. Karena kan saya belum paham juga gitu. Dan si Ibu Eva saya belum hubungin gitu. Nah, akhirnya saya nyampe rumah. Saya capek segala macam. Ibu saya nanya, ya udah mah bentar ya, teteh mau istirahat dulu, capek banget. Udah nggak kuat soalnya pegel gitu kan. Ya udah sok teteh istirahat. Masuklah saya ke kamar. Saya mandi-mandi segala macam gitu. Terus pas saya mau tidur, saya inget tuh sama si tas itu Mang E. Ini tas si ibu isinya apa? Alah jangan-jangan lagi dipotong-potong. Saya ada pikiran gitu kan Mang E. Nah, akhirnya saya samperin tuh di meja. Nah saya buka. Pas buka saya yang langsung bengong. Saya sampai merinding Mang E. Bengong saya ngeliat gini aja. Isinya duit semua Mang E. Uang 100 ribuan. Rapi, tapi Gepokan pakai gitu. karet. Bagus-bagus, maksudnya lembarnya masih Ya kencang biasa gitu. aja sih, nggak rapi banget kayak yang uang baru dari bank gitu, enggak. Tapi nggak kucel juga gitu, biasa aja. Full itu penuh padet. Mungkin kayaknya setelah saya hitung-hitung sih kayaknya ada sekitar 3 miliar.
3 miliar tas itu. Kurang lebih ya. Itu cepean semua ya? Iya, lebih deh kayaknya, bisa sampai ke 4 miliaran ya, saya lupa. Oh, mungkin ini kali yang disebutkan tadi buat modal usaha. Saya bengong ngelihat ini sampai yang saya teriak, "Hah? Ini uang nih." Wah, gila. Maksudnya saya walaupun dulu usahanya maju, tapi kan nggak pernah yang namanya ngerasain ngelihat uang yang langsung segeblak gitu sebanyak itu. Jadi ya udah, saya nggak ada pikiran apa, Pak. Saya cuma ngeliat duit. Tapi anehnya kan saya nggak ngerasa keberatan, Mang waktu saya bawa. Kalau duit bener penuh mah berat beneran, Mang Ini mah cuek aja saya bawa. Ini ceritanya masih panjang banget, Mang. Masih panjang ya? Kalau diceritain tuh kayaknya nggak cukup untuk sejam kemudian. Ini baru awal permulaan dari kebahagiaan saya dan juga mungkin penderitaan saya. Jadi di situ udah plong ya? Plong, berarti artinya daun itu berhasil. Oke. Jadi Sobat Malam Mencekam, cerita dari Teh Sarah belum berakhir. Tunggu di episode selanjutnya. Teh Sarah sehat selalu ya? Sehat selalu supaya juga, Mae. bisa cerita lagi. Siap, Mae. Curhatnya belum beres nih. Betul. Sobat, demikian kisah pertama dari Teh Sarah. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.